Sawi, sawi, Ustadz Akbar. Nah, ini ketua kesantrian. Usia 3 bulan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ngevlog terus, Tat. Iya.
sampah. Ayam. Udah ada Lim ya? Malin. Oh, enggak ada toh? Oh, itu ada. Kau punya peci? Biru merah sama biru. Dari santri ya? Eh? Dari santri nih. Dari santri? Ada. Baru sebulan lah. Kamu punya peci nggak? Aku minjem. Kamu pinjam? Loh, kamu kenapa? Jatuh. Eh? Dari? Bocoran. Main grup kan. Weh, Allah. Oke guys, kami di sini. Di sini. Dari situ loh.
Saya belakang atau? Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Laporan pemimpin barisan kepada komandan upacara dipimpin pemimpin barisan paling kanan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Laporan komandan upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Awidah hasanah oleh pembina upacara pasukan istirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Anak sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah, yang saya cintai, yang saya banggakan, serta para satidah yang senantiasa semoga dinaungi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, sebelum kita mencoba untuk mengurai apa yang dinamakan hari santri, mari terlebih dahulu kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan berbagai nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat petunjuk, serta nikmat sehat, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga pada pagi hari ini atas izin Allah kita bisa mengadakan satu acara dalam bingkai peringatan, yaitu peringatan Hari Santri yang jatuh pada tanggal 22 Oktober 1945. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang senantiasa membimbing kita, menuntun kita, menasehati kita, serta memberikan contoh kepada kita sekalian, yang insya Allah contoh yang telah beliau contohkan kepada kita semuanya itu baik. Oleh karena itu, anak sekalian, para satid, mari kita jadikan diri kita ini pribadi-pribadi muslim yang mampu, yang bisa mengambil apa yang telah beliau ajarkan dan apa yang telah beliau contohkan untuk selanjutnya kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dohirun wa batinan, baik secara dohir maupun secara batin. Kaulan wa amalan, baik secara lisan maupun secara praktek amal kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Semoga dengan demikian kita akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan menjadi umatnya yang senantiasa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Amin. Anak sekalian, kembali kepada fokus pembicaraan kita bahwa hari ini adalah peringatan Hari Santri. Kenapa kok ada peringatan Hari Santri? Berawal dari mana? Hari Santri ini tidak lepas, tidak luput dari perjuangan para kiai terdahulu. Yang paling menonjol, yang paling ini menjadi event yang sangat diperhatikan karena Hari Santri ini hari ini diperingati oleh seluruh ma'hid, seluruh pondok. Baik itu pondok Muhammadiyah maupun pondok Nahdiyah, terlebih-lebih pondok Nahdiyah. Kenapa demikian? Karena Hari Santri ini berawal dari perjuangan Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari yang kita kenal. Beliau ini adalah tokoh Nahdiyyin, tokoh NU. Jadi ternyata NU itu juga muncul ruh jihadnya. Ini yang harus kita ambil positifnya. Beliau ini berawal dari apa?
berawal dari kemenangan sekutu melawan Jepang di tahun 1945, di mana ketika sekutu itu mengalahkan Jepang akan mengadakan agresi kedua, dan ternyata agresi kedua ini benar-benar terjadi. Hasilnya apa? Hasilnya pemerintahan Indonesia secara hukum kalah. Secara hukum kalah. Semua pemimpin-pemimpin zaman itu ditahan semua oleh Belanda. Belanda tetapi pasukannya dari Inggris karena itu sekutu. Itu yang memimpin itu Jenderal Malabi. Tinggal satu, yaitu militernya yang masih eksis. Melihat situasi kondisi kayak begitu, kemudian Presiden Soekarno itu minta solusi, minta arahan kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Al-Asy'ari. Apa? Bahasanya di situ adalah minta fatwa. Kira-kira mempertahankan negara Indonesia ini hukumnya apa? Kemudian beliau memberikan fatwa, hukumnya wajib. Maka muncullah resolusi jihad namanya itu. Berawal dari itulah semua komponen yang masih ada itu berusaha untuk bersatu, termasuk militernya, untuk menghadang, untuk melawan agresi Belanda dengan sekutunya. Anak sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah SWT, inilah cikal bakal. Maka di situ muncul yang namanya resolusi jihad. Jadi kalau hari ini kita ini yang statusnya itu menjadi santri, lembaganya itu namanya pondok pesantren, jangan sampai di jiwa kita ini roh jihad, ini saya tekankan, roh jihad hilang pada diri kita masing-masing. Karena roh inilah yang akan membawa kemuliaan baik secara pribadi maupun secara berjamaah, itu akan mulia sebagaimana yang diteluh oleh para kiai-kiai terdahulu, para santri-santri terdahulu, para sabidah, para santri dari kelas 1 sampai nyai. Walaupun kita ini unitnya itu unit MTS dan Aliyah, tapi roh jihad jangan sampai hilang. Karena inilah yang akan menghidupkan jiwa kita, yang akan menjadikan kita mulia di dunia dan di akhirat. Anak sekalian, kalau melihat sejarah ini, sekali lagi ini dari ormas terbesar itu. Adakah perang dari Muhammadiyah? Anak sekalian, Jenderal Sudirman, ini perlu antum ketahui. Jenderal Sudirman pada waktu itu usianya itu 29 tahun. Jadi masih gagah, masih muda belia. Itu sudah memimpin kesatuan militer seluruh Indonesia. Ini atas persetujuan daripada musyawarah yang ada di Yogyakarta waktu itu. Beliau mengalahkan siapa? Mengalahkan Urip Sumoharjo yang itu pangkatnya itu sudah jenderal. Karena itu dulu dari Kendil ya, dari pasukan Belanda yang Belanda tunjuk untuk bagaimana bisa eksis di Indonesia untuk menjajah. Kemudian Urip Sumoharjo ini salah satu di antaranya.
Setelah terjadi kemenangan, Urip Sumoharjo ini menjadi militer yang pertama, jenderal waktu itu. Kodarullah. Ternyata Jenderal Sudirman yang usianya 29 tahun itu disetujui oleh musyawarah pada waktu itu dan mufakat untuk jadikan pimpinan jenderal militer pada waktu itu, tentara Indonesia. Kalau hari ini antum ini usianya usia 19 tahun, berarti tinggal berapa tahun? Mulailah diri antum itu dididik untuk bisa menjadi pemimpin. Jangan mempunyai mental yang lembek. Kenapa Jenderal Sudirman itu ternyata menurut dokter? Pak Dirman, ini bahasa familiarnya. Anda tidak usah perang kayak begini. Kenapa? Karena Anda sakit. Sakitnya itu kritis, yaitu paru-parunya. Tapi karena semangat jihadnya tadi itu, walaupun paru-parunya itu ada masalah yang sangat berat, beliau tetap memimpin pasukan dengan cara ditangkap. Perjalanan jauh, mulai dari Yogyakarta, Bantul, Gunung Kidul, Wonogiri, Trenggalek, sampai kemudian di Pacitan. Mulai perjalanan Desember sampai April 49. Coba bayangkan, kondisinya lemah, harusnya itu istirahat, sakitnya jelas, tapi beliau tetap tidak bisa karena urusan jihad, karena urusan mempertahankan tentang penjajahan seperti ini harus. Sekalian perlu kita ketahui, Jenderal Sudirman ini masuknya itu di peta. Peta itu satu apa? Singkatan peta itu tanah air. Pembela tanah air. Itu yang membentuk Indonesia, pemerintah Indonesia. Pembela tanah air. Kemudian akhirnya sebelum dia peta masuk peta, kecilnya anak sekalian. Maka saya membuat apa di HP itu ban yang ada gambarnya itu. Wibon. Itu hari santri itu saya temanya itu santri itu hebat. Gitu. Santri itu hebat. Karena ternyata Jenderal Sudirman itu waktu kecilnya itu sudah belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran dengan Kiai Kohat. Kemudian setelah berada di Cilacap, beliau bersama pamannya, beliau belajar lagi tentang agama. Kepada siapa? Kepada Kiai Muhammad Khalil Saputra dan Kiai Saidul. Belajar agama. Sehingga apa? Jenderal Sudirman itu terkenal firasatnya itu tajam. Ketika gerilya melewati satu rute jalan seperti kapal dirubah. Tidak, kita lewat sana aja. Suatu saat ketika lewat yang sebelah sini, kemudian balik, tidak, kita lewat sini. Kenapa? Karena beliau firasatnya itu tajam. Bahwa lewat sini itu nanti di sana ada musuh. Benar. Anak sekalian, Jenderal Sudirman yang seperti itu dengan kondisi yang sakit begitu masih tetap berjuang, tetapi kedekatan dia kepada Allah luar biasa. Kenapa? Termasuk beliau ini terkenal tidak pernah batal wudhu.
batal wudhu. Itu dalam perjalanan. Perjalanan apa? Gerilya. Sehingga ada satu ajudannya itu khusus membawakan kendi. Kendi itu yang kayak jaket tapi terbuat dari tanah. Itu apa? Selalu diisi air ketika nanti beliaunya itu batal, kemudian ajudannya minta untuk menuangkan air kemudian begitu seterusnya. Sehingga firasatnya itu tajam. Ternyata sekalian, pahlawan itu santri tulen. Baik di Singopadi menjadi Singopodium, menjadi duta-duta utusan-utusan maupun di lapangan begitu. Hari ini kita ini sebagai santri, mari kita ikuti jejak perjuangan para terdahulu. Anak sekalian, saya katakan tadi santri itu hebat karena santri itu harus. Yang pertama itu adalah qawiyul idrak. Santri itu harus kemampuan ilmiahnya itu harus tajam. Kenapa? Karena tadi itu Jenderal Sudirman itu ternyata pintar militer, pintar strategi. Ternyata hatinya itu terpaut dengan Allah terus menerus. Maka santri itu hebat. Kaum itu ininya itu harus tajam benar. Kemarin dalam pengajian dalam tausiah malam sudah saya sebutkan. Dalam kitab Al-Wasoya itu sudah dikatakan kaum idrak. Seseorang muslim, seorang hamba Allah itu harus kaum idrak. Harus pandai. Yang kedua, santri itu harus matinul akidah. Matinul akidah itu apa? Matinul akidah itu kuat akidahnya. Harus ditanamkan. Ini benar, ini salah. Ini batil, ini hak. Harus begitu. Jangan malah kita ini ketika tahu bahwa itu adalah salah, tapi malah kita ikuti. Tidak. Karena para pejuang-pejuang itu terutama Jenderal Sudirman itu kayak begitu. Sangat dekat kepada Allah. Matinul akidah. Kalau matinul akidah berarti yang namanya ruhul jihad itu mesti akan muncul. Dia tidak takut, tidak gentar untuk menghadapi siapa? Menghadapi penjajah, menghadapi musuh-musuh. Apalagi hari ini anak sekalian, situasi kondisi komunis itu sudah mulai mereda. Yang namanya santri itu, santri hebat itu adalah ibadahnya itu benar. Maka Ustaz sering sampaikan bagi antum sekarang yang sudah tahu ilmunya, gitu. Ilmunya apa? Ilmu sholat. Ilmu apa? Ilmu puasa. Ilmu apa? Ilmu zakat. Ilmu apa? Dan lain sebagainya dan sebagainya, ilmu syariah. Wujudkan. Ya. Jangan ketika tahu ilmunya malah mencari yang salah. Contoh yang paling gampang sering Ustaz nasihatkan, yang ada di atas turun, ya. Yang di atas turun, di bawah masih kosong. Kenapa? Karena ada di bawah itu masih kosong ngomong, tapi ternyata malah sudah standby di atas. Sering Ustaz inspeksi gitu ya, karena saya tahu dari arah sana itu bayangan di atas itu. Kalau nggak begitu Ustaz selesai salam, ternyata yang atas selesai sudah salam, yang bawah masih 1 rakaat 2 rakaat. Begitu. Kenapa begitu? Padahal ilmunya tahu. Nah, mari sholighul ibadah, ikhlaskan diri kita. Hanya sekedar untuk merapat gitu, insya Allah beribadah dapat pahala. Tapi kalau malah justru niatnya itu mingkari senang terus gitu,
Ingat, bisa jadi itu sebuah pengingkaran kepada hadis Rasulullah SAW kalau tidak disadari. Kemudian yang terakhir sekalian, yang namanya santri hebat itu adalah santri berakhlakul karimah. Akhlaknya tunjukkan di mana saja, kepada asatid, kepada teman, kepada adik kelas. Kalau di sini berarti ada kakak kelas, yang adik kelas kepada kakak kelas, jaga akhlaknya baik. Kepada siapa? Kepada masyarakat. Kepada siapa? Kepada orang tua. Fa insya Allah sekalian, dengan membawa itu, dengan menjaga itu, semoga kita senantiasa menjadi santri yang hebat, hebat di dunia dan hebat di akhirat. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, beribadahlah kepada Rabbmu secara umum. Waf'alul khaira, dan berbuatlah kebaikan-kebaikan, la'allakum tuflihun, agar kamu itu menjadi orang-orang yang bahagia. Beragama itu gampang, cuma kadang-kadang kita sendiri yang membuat susah. Oleh karena itu, mari kita mohon kepada Allah agar kita ini senantiasa dipermudah oleh Allah dalam melaksanakan syariat-syariatnya, dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya, dalam meninggalkan menjadi larangan. Halo sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan peringatan Hari Santri tanggal 22 Oktober 2022 ini bisa menjadi satu renungan bagi kita sekalian sebagai santri dan asatid yang mendidik para santri. Ayo kalian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.